kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tanah longsor, baik itu sebelum, sesaat, dan sesudah terjadinya longsor. Nah kira-kira waktunya sekitar ya 5 menit, paling 5 menit 10 menit sebentar. Waktunya tempatnya di sini aja, bersedia Pak? Ya. Nah, jadi nanti mungkin materinya ini dari aplikasi Narix. Insya Allah referensinya sangat terpercaya juga. Mungkin nanti akan membahas sebelum, sesaat, dan sesudah. Ya. Sekarang kita bahas dulu sebelum terjadinya longsor. Di sini waspada terlebih dahulu Pak tentang situasi saat ini. Kayak kira-kira kalau misalkan sekarang hujan lebat, kira-kira ini akan terjadi longsor apa enggak? Ya, itu yang pertama. Jadi nanti kira-kira hujan lebat, apakah ini akan terjadi longsor atau enggak? Nah, terus yang kedua, jangan lupa kita persiapkan juga logistik Pak, sebelum bukan pada saat terjadinya bencana. Jadi kalau bisa jaga-jagalah. Nah, mungkin yang harus disiapkan logistiknya mungkin seperti makanan siap saji kayak misalkan mie instan ataupun yang ya sudah siap saji lah. Terus kayak lampu, senter, dan baterai cadangan. Baik itu apalah baterainya bebas. Nah terus jangan sampai kita membawa uang terlalu banyak, tapi secukupnya aja. Terus yang ketiga, obat-obatan yang khusus. Mungkin obat-obatan di sini tuh siapa tahu nanti bapak ataupun keluarga bapak ada penyakit khusus, mungkin obatnya juga harus dibawa ya. Nah itu. Sekarang yang ketiga, dan simak juga Pak, simak juga info-info lebih lanjut baik itu di TV, radio ataupun di medsos lainnya. Kayak misalkan di akun BMKG ataupun yang lainnya. Apakah akan terjadi curah hujan yang sangat lebat ataupun akan terjadinya longsor, gempa ataupun bencana-bencana lainnya. Itu. Terus yang keempat, bila ada pihak yang berwenang kayak misalkan petugas-petugas yang lebih berpengalaman sekiranya disuruh untuk mengevakuasi, ya sebaiknya kita segera untuk mengevakuasi pribadi ataupun keluarga. Takutnya kita tidak bisa terburu lah untuk mengevakuasi ya Pak ya. Itu. Nah mungkin sekarang kita lanjut ke saat terjadinya longsor. Nah biasanya kita warga Indonesia khususnya lebih pada saat terjadinya longsor itu, khususnya longsor ataupun bencana-bencana lain itu, pada saat terjadinya bencana itu suka lebih tegang, takut dan lain-lain, sampai-sampai kita berpikir tidak terlalu jernih gitu kan ya. Nah paling yang lebih lebih dijaga-jaga ya mungkin pada saat terjadinya bencana itu jangan terlalu panik jangan terlalu panik. Nah mungkin apabila bapak sama keluarga di dalam rumah terdengar suara gemuruh tanah misalkan, nah segera bapak cari tempat yang lebih luas atau lapangan yang lebih luas. Jadi lebih kepekaan dalam mendengar suara gemuruh tanah itu, kita harus segera siap siaga. Jangan sampai kita kepo gitu kan, sampai-sampai kita ngelihat mendekati lokasi dan akhirnya jadi korban. Nah, itu. Terus yang kedua, apabila bapak saat di luar tidak ada di rumah, cari tempat yang sangat lapang ataupun luas, yang sangat luas lah ya. Jadi pada saat nanti bapak sudah di lapangan ataupun tanah luas, lihat juga kondisinya Pak, belum tentu di lapangan tersebut itu aman, karena kita lihat juga tebingnya, pinggiran itu apakah akan beresiko tanah longsor ya Pak ya. Itu. Terus kita dilanjutkan ke sesudah terjadinya longsor.
Nah, jika sudah dievakuasi, kita udah evakuasi diri ke tanah yang lebih luas, ke lokasi yang lebih aman, jangan sampai kita kembali ke rumah Bapak misalkan sebelum ada pihak yang berwenang untuk mengizinkan untuk ke rumah. Takutnya ada bencana longsoran ataupun tanah longsor yang susulan, ya gitu. Terus kalau misalkan Bapak diminta untuk menjadi tim untuk evakuasi, diusahakan menggunakan peralatan-peralatan yang aman seperti kayak boot, helm, terus masker, terus baju APD, bukan APD ya, rompi gitu lah. Terus kayak sarung tangan. Takutnya kalau kita tidak melakukan ataupun memakai hal itu, takutnya ada di antara badan kita ada yang terkena. Kayak misalkan nggak pakai helm, takutnya ada ada tanah yang dari atas mengenai kepala kita gitu. Terus yang ketiga, terus pada saat kita di sana, pada saat sudah terjadinya longsor, kita juga harus melihat situasi kondisi pada saat kita menginjakan ke tanah. Kira-kira nih si tanah ini apakah kuat untuk kita pijaki atau tidak? Takutnya pada saat kita diinjak tanahnya malah longsor. Nah itu sih. Terus yang terakhir Pak, nah apabila harus menghadapi reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan korban, pastikan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk atau menunggu pihak yang berwenang untuk melakukan evakuasi korban. Jadi kalau sekiranya ada korban nih misalkan di depan Bapak ataupun apalah, sekiranya itu kalau misalkan kita bantu si korban itu, tapi menurut hati dan nurani kita itu kayaknya ini akan mengakibatkan lebih fatal, ya udah mending gak usah ditolong terlebih dahulu selagi ada pihak yang lebih berkompeten lah, paling kayak gitu Pak. Nah paling gitu Pak materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa diaplikasikan dan mungkin disebarluaskan oleh ke masyarakat lainnya. Sebelumnya ditanyakan dulu Pak? Kayaknya nggak ada ya Pak ya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tetap terjaga lah ya Pak ya, dan sehat selalu. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.